Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melalap 3 unit kios di Pasar Lagu Boti, Kabupaten Toba. Seorang pengedar narkoba yang berprofesi sebagai satpam diringkus Polres Labuhan Batu. Cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, hewan ternak di Sumatera Utara mulai disuntik vaksin PMK. Kita awali informasi pertama, kebakaran melalap 3 unit kios di Pasar Lagu Boti, Kabupaten Toba. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Api mulai melalap satu kios dan dengan cepat merambat ke kios lainnya pada Senin lalu. Warga dan pedagang di pasar yang saat itu sedang ramai panik menyelamatkan diri serta barang dengan dagangannya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 3 kios terbakar dan 2 diantaranya ludes. Diduga asal api dari kios yang dijadikan gudang menyimpan barang pakaian. Sementara itu, Bupati Toba, Poltak Sitorus yang mendatangi korban kebakaran di Pasar Lagu Boti berjanji akan membantu memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Sementara itu sempat melarikan diri, 2 pemuda babak belur dihajar massa sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Percut Seituan karena kedapatan mencuri sepeda motor. Pencurian sepeda motor terjadi di salah satu parkiran toko di Kabupaten Deli Serdang 27 Juli lalu. Kedua pelaku tertangkap basah saat hendak mencuri. Warga yang mengetahui kemudian mengejar pelaku hingga ke kawasan Batang Kuis. Warga yang tersulut emosi menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Pelaku telah dibawa ke Polsek Percut Seituan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Pada saat melakukan aksinya, terekam oleh CCTV oleh masyarakat, salah satu toko milik oleh masyarakat di wilayah kami, sehingga mereka melakukan pengejaran hingga menuju di wilayah Batang Kuis, di jalan Batang Kuis, tepatnya di jalan Bandar Maria. Berarti sampai di Batang Kuis itu Bang seperti apa Bang? Ya, sampai di jalan Bandar Maria, barulah masyarakat memergoki ataupun menangkap secara paksa sehingga terjadilah penangkapan oleh masyarakat. Setelah itu kami mendapat informasi dari masyarakat untuk langsung mengamankan barang bukti berikut 2 orang tersangka lain. Petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter di kandang ternak ayam milik warga. Sementara di Kota Medan, ular sanca bersembunyi di bawah lemari di dalam rumah warga juga dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Seekor ular sanca batik berukuran besar sepanjang 3 meter mendiami kandang ternak unggas warga di Jalan HM Nur, Kota Tanjung Balai. Pemiliknya kaget bukan main saat pertama kali membuka pintu kandang justru menghadapi seekor ular yang nyaris membelit. Petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai dikerahkan untuk mengevakuasi reptil melata itu. Ular sanca itu rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tanjung Balai Asahan yang jauh dari permukiman. Bahwasanya di belakang rumahnya telah ada 1 ekor ular sanca yang sudah memangsa ayamnya di kandang ayamnya. Jadi dengan laporan tersebut kami tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Tanjung Balai langsung bergerak ke TKP untuk mengevakuasi ular tersebut.
Petugas pemadam kebakaran UPT 3 Kota Medan juga mengevakuasi seekor ular jenis sanca sepanjang 2 meter di area padat penduduk di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Ular yang masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di bawah lemari membuat petugas sempat kesulitan menangkap hewan melata tersebut. Setelah lebih kurang 20 menit, petugas pemadam kebakaran akhirnya menangkap ular sanca tersebut. Di sana kita bersama dengan tim dan juga dibantu oleh warga, kita mengevakuasi. Kita berhasil mengevakuasi itu ular dalam keadaan baik, hidup. Jadi lalu kemungkinan ular itu berasal dari lingkungan setempat karena ada di belakang rumah itu, pemukiman itu ada rawa-rawa gitu. Jadi kemungkinan dari sana itu ularnya masuk ke dalam rumah. Ular sanca dibawa ke markas pemadam kebakaran di kawasan industri Medan untuk kemudian diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tanjung Balai dan Kota Medan. Ya, pencurian mesin air conditioner atau AC di sebuah toko terekam kamera pengawas di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Asahan. Sebelum mencuri, pelaku tampak mondar-mandir mengendarai motor. Seorang pria mengendarai motor seorang diri tampak beberapa kali melewati ruas Jalan Budi Utomo, Kabupaten Asahan. Setelah memastikan kondisi sepi, tak butuh waktu lama pelaku memanjat lalu mengambil mesin AC yang berada di luar teras sebuah toko penjual pakaian. Pelaku pun langsung kabur mengendarai sepeda motor. Meski tidak melapor ke polisi, rekaman kamera pengawas ini diunggah pemilik ke media sosial. Berharap warganet mengenali pelaku dan berhati-hati atas pencurian yang terjadi. Saya, pemilik toko ini, Om Indra Gunawan, datang untuk buka toko. Biasanya seperti setiap pagi biasanya itu datang. Waktu pas mau buka toko, udah kelihatan kalau itu kipas AC-nya itu udah nggak ada gitu. Jadi kami juga cari informasi dari CCTV sini kan nggak nampak. Jadi dari CCTV toko seberang kami dapat info pelaku terdiri dari 1 orang. Dia beraksi sekitar jam-jam. Informasi lainnya, seorang pengedar narkoba yang berprofesi sebagai satpam di salah satu bank BUMN diringkus Polres Labuhan Batu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 32 gram sabu-sabu siap edar. Tersangka Dadang Kurniawan Siregar tidak kuasa menahan malu. Satpam yang telah bekerja lebih dari 15 tahun di Bank BUMN cabang Rantau Prapat ini dipastikan kehilangan pekerjaannya. Tersangka ditangkap atas adanya laporan akan keresahan warga. Polisi kemudian mengikuti aktivitas tersangka selama 2 bulan terakhir. Tanpa perlawanan, akhirnya tersangka diringkus personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu 26 Juni lalu. Sesaat setelah mengambil paket kiriman dari bus penumpang di Jalan Lintas Aik Nabara, Bilahulu. Tersangka mengaku ikut menjadi pengedar sabu-sabu akibat ketergantungan mengonsumsi sabu-sabu. Tidak tanggung-tanggung, sejak menjadi pengguna aktif dan pengedar sabu-sabu, ayah 4 anak ini memasuk 100 gram sabu-sabu ke Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 bulan. Jadi yang bersangkutan adalah security di salah satu bank, ya, cabang pembantu yang ada di Bilahulu. Dari yang bersangkutan kita dapat mengamankan sebanyak 30 gram lebih sabu narkotika golongan 1 bukan tanaman, di mana informasi ini berawal dari adanya surat dari masyarakat yang dikirimkan ke Direktorat Narkoba Polda Sumut terkait yang bersangkutan adalah pengedar narkoba dan sudah meresahkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melalap 3 unit kios di Pasar Lagu Boti, Kabupaten Toba. Seorang pengedar narkoba yang berprofesi sebagai satpam diringkus Polres Labuhan Batu. Juga penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Sumatera Utara mulai disuntik vaksin PMK.